Halo semuanya, kita lanjutkan ngobrolin Power Query. Udah lama sekali ini. Kalau yang materi dasarnya udah sampai di merge join ya. Kalau ini sekarang kita mulai yang agak beda sedikit. Kita manfaatkan si Power Query untuk memudahkan beberapa transformasi yang biasanya butuh akal-akalan dikit gitu ya. Basicnya yang pertama adalah memahami tentang scope. Scope itu ya, jadi si tabel yang kerja itu yang mana, tabel yang mau diambil datanya itu yang mana. Nah itu kita pelajari scope itu. Oke, jadi scope itu biasanya kita temuin bentuk scope itu seperti each di dalam beberapa function. Nah itu bentuk scope tuh. Ya, biasanya each ini nanti identifiernya itu bisa nggak dikasih apa-apa atau kadang-kala underscore gitu ya. Nah, tapi ketika kita menggunakan banyak scope, kita harus membuat identifier itu sendiri dengan mendefinisikan identifier gitu ya. Nah, pakai contoh data saja supaya lebih enak memahaminya. Ini ada contoh data. Ini adalah daftar harga HPP-nya ya. Ini HPP-nya. Nah, jadi di bagian produksinya lah gampangnya ya, bukan yang di mana. Nah, terus di sini ada data penjualan. Ini berapa kuantitinya. Maka itu di gampangnya seperti orderan lah. Ini ordernya maka butuh dana berapa. Nah, kita hitung HPP-nya. Untuk material bahan bakunya dan segala macamnya gitu ya. Jadi produk A mungkin berisi berapa part gitu ya, totalnya menghabiskan untuk membuat produk A sekian gitu ya, untuk produk B sekian gitu. Dan harga ini akan berubah karena setiap partnya harganya juga mungkin berubah. Ya, kita mulai. Yang pertama kali dilakukan ini dibentuk jadi Excel table. Ini juga ya, ini ada namanya data 1 PP. Nah, ini data 1 sales gitu ya. Ini kita bawa ke Power Query, data from table range. Oke. Kemudian ini change type gitu, jadi date, ini text, kemudian ini decimal number misalnya gitu ya. Nah, itu selesai. Ini sudah jadi query-nya satu. Ini bisa diganti namanya juga nggak apa-apa, ini misalnya Q HPP gitu ya. Oke, yang ini juga kita bawa ke sana. Kita kasih nama misalnya Q total HPP gitu ya. Nah, ini di change type misalnya jadi date, ini jadi text, ini biasanya ini kode-kode, ini kode ID produk ini. Quantity mungkin whole number gitu ya, kalau memang ada pecahan di sini ya. Tapi pada kasus ini itu tipenya bilangan berat. Ini saya ganti namanya jadi change type ya, supaya nanti kalau ngubah-ngubah nggak repot. Ini yang jelas dua ini ketemunya berdasarkan ID produk dulu. Jadi kita akan memilih nih, misalnya ini tanggal 1 produk A tanggal 2 Januari. HPP-nya berarti ngambilnya yang ini gitu ya. Tapi kalau misalnya ada produk A tanggal 29, maka nanti dia ngambilnya yang tanggal 23, bukan yang tanggal itu gitu ya. Nah, jadi karena kita itu tidak bisa menentukan yang mana berdasarkan si tanggalnya, kan tanggal 29 nggak ada di sini nih. Maka yang pertama kali kita ambil dulu berdasarkan produknya, merge query
si produk kita ambil, kemudian dari HPP berdasarkan ID produknya juga, ya, ini total HPP berdasarkan produk, QHPP berdasarkan produk juga. Ini left, kemudian kita oke, gitu ya. Nah, di sini kan namanya QHPP ya. Ini kan namanya QHPP. Oke, sampai sini nih, udah nih. Maka di sini isinya ada banyak nih. Nah, ada yang isinya 2 baris, 3 baris, ada yang isinya 1 baris, gitu ya. Oke, nah ini kan harus kita filter. Jadi tanggal yang kita ambil adalah tanggal terakhir maksimalnya di tanggal data ini. Ingat ya, bagian kiri ini adalah datanya total HPP. Oke, penjualan. Ini penjualan, yang ini QHPP sana. Nah, QHPP yang diambil adalah yang terakhir. Artinya yang terakhir maksimalnya di tanggal 2 Januari. Jadi caranya ini harus kita sort. Gitu ini harus kita sort nih nanti nih. Di sort, lalu kita ambil yang pertama, gitu ya. Ini saya ganti dulu. Merge. Ini supaya mudah aja ntar. Sekarang di sini nih kita mau memfilter si tabel ini nih, QHPP. Caranya ya kita add kolom saja. Caranya memfilter gimana? Ini formulanya. Kita buatkan formulanya dulu ya. Oh, caranya membuat kolom ini. Tapi kita mau apa tadi? Perintahnya mau sort ya. Sort descending. Nah, gitu ya. Ini perintah sortnya bunyinya akan begitu, tabel sort bla bla bla. Kita kembali ke merge. Di sini kita akan add custom column. Nah, ini misalnya adalah HPP, DTHPP, ya. Saya kasih nama kolomnya DTHPP. Ini kita akan ngambil dari QHPP ini. Oke. Wah, sebentar, ini nanti bisa salah sangka ini. Saya ganti namanya, jangan QHPP. Ini join HPP gitu ya. Nah, supaya enggak aneh. Jadi ini nama kolomnya join HPP. Ya, kita ulangi. Custom insert, gitu. Di sini akan saya ganti namanya jadi DTHPP. Nah, di sini katanya tadi perintahnya adalah tabel sort, ya. Atau saya ambilkan gini dulu juga boleh. Nah, ambil dari join HPP. Oke, ya, ini join HPP yang saya ambil. Oke, isinya sama nih. Nah, isinya sama. Oke, isinya sama. Nah, itu ya. Langkah pertama mau kita sort dulu. Oh, sebaiknya difilter dulu aja deh. Nih saya ulangin, sebaiknya difilter dulu. Saya mau memfilter yang tanggal ini aja deh, misalnya, gitu ya. Nah, perintahnya adalah tabel select rows each, gitu ya. Nah, saya kembali. Ini add HPP. Ini saya kasih nama add HPP. Jadi perintahnya adalah ini tanggalnya. Tanggalnya ini bisa merujuk ke tanggal yang ada di sana. Oke. Jadi ceritanya begini. Di sini ada perintah ini join, oke. It's join HPP. Nah, di sini kita akan melakukan terhadap si join ini adalah perintah filter yang namanya table select rows. Oke. Nah, si join HPP. Nah, nanti di sini kita akan each lagi nih. Nah, each-nya ini lagi, kalau ada 2 each nanti kan kita bingung tuh kan. Nah, ada 2 each ini kan pasti bingung. Dia mau ngambil yang mana nih? Yang jelas padahal di sini nanti kolom tanggalnya si join HPP harus kurang dari sama dengan kolom tanggalnya yang ada di merge nih. Ya, merge nih. Oke. Maka biasanya di sini kita kasih nama dulu, kita ganti each-nya supaya nggak bingung.
ini kita kasih istilah sisi O, outer gitu, yang luarnya gitu ya, lambangnya selalu begitu. Yang di dalam kita kasih nama I gitu ya. Maka kita selalu akan menyebut, yang akan kita gunakan setiap kolomnya itu menyebut asalnya dulu. Yang jelas tadi yang di join HBP I kolom tanggal gitu ya. Ini harus kurang dari sama dengan yang dari O kolom tanggal. Gitu dulu, oke. Nah, sampai sini kita sudah bisa. Waduh, errornya apa nih? Dia nggak kenal nih. Oh, ini join HBP adalah join HBP. Join HBP itu ada di O, maka kita kasih O. Oke, gitu ya. Nah, kita sudah dapat 1. Yang ini dapatnya 2. Ya, yang dapatnya 3. Nah, ini kita harus mengambil yang terakhir nanti. Oke. Berarti ini kita ngambil, ini kita ambil yang terakhir. Ini saya hapus, sudah filter. Di sini kita sudah tahu nih. Nah, setelah di filter, kita akan letakkan di luarnya sini proses sortnya tadi. Misalnya kita buat dulu rumus sortnya. Ini descending. Tanggal sort descending bunyinya table sort, sumber tabelnya order descending. Oke. Ini ya. Yang penting berarti bagian ini nih. Saya copy di sini. Nah, ini sudah sampai tutup kurung, tinggal depannya saya kasih table sort. Gitu. Oke. Nah, ini sudah di sort ini. Kalau ada yang 2 mana tadi yang 2. Nah, ini yang 3 kan, tanggalnya sudah di sort. Ya. Oke. Sudah di sort. Sekarang kalau udah di sort, saya pengennya itu ngambil baris yang pertama, keep top terus 1, hanya ngambil 1 saja. Nah, kalimatnya adalah tabel first and ininya 1 baris. Oke. Jadi di sini adalah tabel first and gitu. Lalu di luar sini saya ngambil koma 1 baris. Gitu. Sekarang kita bisa lihat ini 1 baris. 1 baris yang terakhir sudah ini. Oke, berarti sudah jadi. Yang ini bisa kita hapus. Yang alat bantu ini kita hapus. Udah. Oke kan? Ini bisa kita hapus nih kolom join HBP karena sudah jadi. Ini remove gitu. Oke. Nah, ini saya kasih ganti namanya remove calls join HBP. Nah, ini sekarang kita buka. Cek load more, kita hanya ngambil tanggal dan HBP-nya. Gitu, oke. Nah, tanggal ini bisa kita kasih nama lainnya. Misalnya tanggal HBP. Oke. Nah, ini kalau sudah ini expand, saya ganti namanya expand. Nah, ini kita change type lagi. Jadi date, ini jadi decimal number. Ini change type HBP. Ya. Nah, sekarang kita mau menghitung berapa total HBP-nya, yaitu quantity dikalikan HBP. Klik quantity, control, klik HBP, itu add column, standar, multiply. Nah, jadi kita ganti namanya di sini total HBP. Udah, ini udah jadi nih. Oke, sekarang kita mau ngatur ya add total HBP. Sekarang kita mau ngatur kolomnya, tampilan kolomnya. Jadi yang tanggal sini, ID produk ini, kuantitinya ini, HBP-nya ini, totalnya HBP ini, HBP-nya mulai dari tanggal sekian. Remove other, klik kanan, remove other column. Udah, jadi. Ini set kolom.
Nah, sekarang bisa di load dulu. Iya, ini load ke table. Di set tabelnya. Oke. Nah, jadi ceritanya itu deh. Tinggal diatur deh. Format cell, number, decimal place-nya. Sip. Oke. Sudah jadi. Terus bisa di save. Gitu. Oke ya. Cheers.